Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Sudirman dari kelas 18 MJB. Saya di sini akan menjelaskan sedikit atau mempresentasikan tentang kepribadian dan memahami perbedaan konsumen. Para pemasar tertarik untuk memahami bagaimana kepribadian mempengaruhi perilaku konsumen. Karena pengetahuan tersebut memungkinkan mereka mampu memahami konsumen dengan lebih baik dan mampu membagi-bagi serta membidik para konsumen yang cenderung menanggapi secara positif komunikasi mengenai produk atau jasa yang pemasar lakukan sendiri. Selanjutnya di sini ada beberapa sifat kepribadian khusus yang memberikan wawasan mengenai perilaku konsumen. Di antaranya yang pertama, keinovatifan konsumen dan sifat kepribadian yang berkaitan. Sifat-sifat kepribadian yang berguna untuk membedakan antara inovator konsumen dan bukan inovator meliputi sifat konsumen yang berupa keinovatifan, dogmatisme, karakter sosial, tingkat stimulasi optimum, dan sifat mencari variasi kesenangan baru. Sini ada keinovatifan konsumen. Para peneliti konsumen telah berusaha menyusun instrumen pengukuran atas untuk menaksir tingkat keinovatifan konsumen. Karena ukuran sifat dan batas-batas kesediaan konsumen untuk berinovasi. Kedua, ada dogmatisme. Dogmatisme adalah sebuah sifat kepribadian yang mengukur tingkat kekakuan atau keterbukaan yang ditunjukkan individu terhadap hal yang belum dikenal dengan baik dan terhadap informasi yang berlawanan dengan ketidakpastian yang besar. Ketiga, ada karakter sosial. Sifat kepribadian yang dikenal sebagai karakter sosial berasal dari riset sosiologis yang memfokuskan pada identifikasi dan penggolongan individu ke dalam berbagai tipe-tipe sosio-budaya yang berbeda, seperti yang digunakan dalam psikologi konsumen. Pengarahan oleh orang lain. Para konsumen yang diarahkan oleh diri sendiri cenderung menyandarkan pada nilai-nilai atau standar dalam diri mereka sendiri dalam menilai berbagai produk baru dan kemungkinan menjadi konsumen inovator itu sendiri. Kedua, ada faktor-faktor kognitif. Faktor kognitif. Kepribadian kognitif ini mempengaruhi berbagai aspek perilaku konsumen, khususnya dua sifat kepribadian kognitif. Kebutuhan akan kognisi dan orang-orang yang suka visual atau pengamat, orang-orang yang suka kata-kata. Selanjutnya yang ketiga, ada dari materialisme konsumen sampai ke konsumsi kompulsif. Para peneliti menjadi semakin tertarik untuk mempelajari berbagai sifat konsumsi dan sifat-sifat kepemilikan. Sifat kepemilikan yang saling berkaitan. Sifat-sifat ini berkisar dan materialisme konsumen sampai ke perilaku konsumsi yang mendalam, ke perilaku konsumen yang kompulsif. Yang pertama ada materialisme konsumen. Materialisme sebagai sifat kepribadian yang membedakan antara individu yang menganggap kepemilikan barang sangat penting bagi identitas dan kepribadian mereka, dan orang-orang yang menganggap kepemilikan
barang merupakan hal sekunder. Di sini juga ada ciri-ciri orang yang materialistis itu. Pertama, mereka sangat menghargai barang-barang yang orang yang materialistis itu. Jadi di sini barang-barang tersebut dapat diperoleh dan dapat dipamerkan. Yang kedua, mereka sangat egosentris dan egois. Jadi egois terhadap kepemilikan barang tersebut, hingga ingin dia sendiri yang mempunyainya, seperti itu. Yang ketiga, mereka mencari gaya hidup dengan banyak barang. Misalnya mereka ingin mempunyai berbagai barang. Bukannya gaya hidup yang teratur dan sederhana saja. Yang keempat, kebanyakan milik mereka tidak memberikan kepuasan pribadi yang lebih besar. Maksudnya, jadi barang-barang milik mereka tidak memberikan kebahagiaan yang lebih besar terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya B, perilaku konsumen yang mendalam. Perilaku konsumen yang mendalam di antara materialisme dan desakan untuk membeli atau memiliki terdapat gagasan dan keterkaitan yang mendalam dalam mengkonsumsi atau memiliki. Seperti materialisme, perilaku konsumsi yang mendalam termasuk perilaku yang normal dan diterima secara perilaku konsumsi yang mendalam termasuk perilaku yang normal dan diterima secara sosial. Para konsumen yang berperasaan mendalam tidak merahasiakan barang-barang atau pembelian barang yang diminatinya. Sebaliknya, mereka sering mempertunjukkannya atau mempertontonkannya kepada para konsumen, seperti itu. Yang ketiga, ada perilaku konsumen yang kompulsif. Jadi konsumsi yang kompulsif termasuk perilaku yang abnormal yang merupakan contoh sisi gelap konsumsi. Jadi seperti kecanduan dalam beberapa hal, mereka ingin membeli suatu barang gitu, dan tindakan mereka dapat berakibat merusak diri sendiri dan orang-orang di sekeliling mereka. Contohnya adalah seperti berjudi yang tidak dapat dikendalikan, kecanduan obat-obatan dan mabuk-mabukan seperti itu yang bisa merugikan diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar. Selanjutnya yang keempat, ada respon terhadap produk buatan luar negeri. Jadi di sini dalam usaha membedakan antara segmen konsumen yang cenderung mau menerima berbagai produk buatan luar negeri dan konsumen yang tidak. Para peneliti telah menyusun dan menguji skala etnosentrisme konsumen. Ya mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila suaranya kurang kedengaran, karena di sini cukup susah untuk mencari tempat yang tidak ada suara. Sebelumnya saya juga minta maaf apabila ada kesalahan dan video yang kurang maksimal. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.